Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Salah satu contoh dari bentuk perubahan sosial adalah pandemi COVID-19 atau Corona. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan perilaku sosial, nilai dan norma sosial, stratifikasi sosial, struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dikatakan sebagai perubahan sosial karena memiliki perbedaan antara masa dulu dan masa sekarang. Dilihat dari bentuk-bentuk perubahan sosial, COVID-19 atau Corona termasuk dalam bentuk perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat yang direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kemudian juga termasuk dalam perubahan besar, yaitu perubahan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur-struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi sosial. Kemudian juga termasuk perubahan tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang terjadi di luar perkiraan manusia yang sering membawa masalah atau memicu kekacauan dalam masyarakat. Perubahan ini sangat sulit ditebak kapan akan terjadi dan kapan akan berakhirnya. Seperti halnya Corona atau virus COVID-19 telah merubah perilaku masyarakat. Hal yang dulunya dianggap tidak lazim menjadi sesuatu yang lazim. Contoh adalah penggunaan masker. Dulu, penggunaan masker dianggap adalah perilaku yang digunakan oleh orang-orang yang sedang mengalami kondisi kurang sehat atau sakit. Sekarang, penggunaan masker dianggap sesuatu yang lazim. Justru tidak lazim ketika kita tidak menggunakan masker ketika berada di tengah keramaian. Bahkan ada razia bagi orang yang tidak menggunakan masker. Begitupun juga dengan bersalaman. Dulu kita terbiasa bersalaman setiap bertemu dengan sanak saudara, dengan teman, atau orang-orang baru. Namun sekarang, bersalaman justru dianggap sebagai pemicu penyebaran virus corona. Bahkan untuk bertamu pun kita juga dibatasi. Kalau tidak untuk hal-hal yang penting, juga tidak ada acara saling mengunjungi. Bahkan di lembaga-lembaga umum, kita menemukan bahwa salah satunya adalah pada instansi bank, di mana pegawai bank itu menggunakan sarung tangan. Hal yang dulu dianggap tidak lazim, namun sekarang dianggap lazim. Dulu penggunaan sarung tangan ini hanya digunakan oleh tenaga medis di rumah sakit. Termasuk juga pakaian yang digunakan oleh tenaga medis. Pakaian yang serba tertutup. Bahkan seperti pakaian astronot. Hal ini menjadi pemandangan yang biasa. Termasuk juga dalam penyelenggaraan jenazah orang yang diduga COVID atau Corona. Tak luput juga dalam segi ibadah. Dulu saat salat berjamaah kita dianjurkan merapatkan shaf. Namun dalam kondisi Corona seperti ini justru hal yang biasa ketika salat berjamaah itu berjarak. Termasuk dengan aktivitas di pasar. Antara penjual dengan pembeli, antara pembeli dengan pembeli, pedagang dengan pedagang dibatasi. Ada jarak sehingga mereka tidak berkumpul, tidak berdekatan satu dengan yang lainnya. Tak luput juga, COVID-19 juga membawa perubahan pada dunia kerja, di mana pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan di kantor, sekarang pekerjaan ini dibawa di rumah. Hal ini juga berimbas pada dunia pendidikan, seperti yang berlangsung saat ini, di mana pembelajaran kita banyak berlangsung secara daring ataupun secara online. Siswa diberikan materi, diberikan tugas, diberikan pembelajaran secara online. Interaksi antara siswa dengan siswa dengan guru cenderung terjadi melalui media sosial.
baik menggunakan handphone ataupun laptop. Sehingga tidak heran ketika orang tua mendadak menjadi guru, mendampingi anak-anak mereka dalam mengerjakan tugas. Ya, jika selama ini mereka jarang mendampingi anak-anaknya dalam mengerjakan tugas, sekarang dalam kondisi pandemi ini, di mana pembelajaran daring ini terjadi, orang tua banyak mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Dampak lain dari COVID-19 adalah pada perekonomian. Seperti bus yang sekarang lebih jarang beroperasi karena terbatasnya jumlah penumpang atau sewa. Juga begitu juga dengan di terminal bandara menjadi sepi karena orang takut untuk keluar masuk daerah dan bahkan juga dilarang karena dianggap bisa semakin menyebarkan virus corona. Jadi salah satu upaya memutus rantai virus ini adalah untuk tidak berkunjung keluar daerah jika tidak terlalu penting. Di mal-mal juga terjadi hal seperti ini, sepi pengunjung. Akibatnya juga mengalami kerugian pada pihak pengelola. Objek-objek wisata juga banyak yang ditutup. Apalagi di objek wisata ini banyak pengunjung. Dengan banyaknya pengunjung, maka dianggap memicu penyebaran virus. Masjid yang juga merupakan tempat ibadah juga sempat ditutup untuk sholat Jumat dan sholat wajib. Kecuali ada yang buka masjid untuk sholat Jumat dan sholat wajib hanya untuk jamaah tetap atau jamaah yang berada di lingkungan sekitar. Di sisi lain, corona juga memiliki dampak positif, yaitu adalah kebiasaan masyarakat mencuci tangan, menjaga jarak, termasuk dalam bentuk antrian. Dan kebiasaan mengecek suhu tubuh ketika berkunjung atau datang ke area tertentu. Sebagai makhluk dinamis, kita tidak bisa menghindari perubahan sosial. Suka atau tidak suka, kita tetap menjadi bagian dari perubahan. Karena itu tidak perlu menentang perubahan yang terjadi, tetapi ikutilah arus perubahan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.